Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini yaitu tentang ANOVA dua jalur dengan interaksi. Oke. eh, Nah, sebelumnya pernah kita bahas yaitu analisis ANOVA satu jalur dan juga pernah kita bahas ANOVA dua jalur tanpa interaksi. Seperti waktu beberapa yang lalu sudah dijelaskan bahwa ANOVA dua jalur dengan interaksi apabila kita juga ingin melihat apakah ada interaksi antara faktor-faktor yang sedang diteliti itu memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel respon atau variabel terikatnya. Nah, interaksi ini yaitu merupakan efek dari suatu faktor yang tergantung pada level vektor faktor lainnya. Apa maksudnya? Jadi ketika kita ingin melihat misalkan ada faktor A itu berpengaruh terhadap respon, ada faktor B juga berpengaruh terhadap respon, tapi antara faktor A dan B itu ada interaksi, saling mempengaruhi. Misalnya faktor motivasi dan faktor minat. Motivasi dan minat itu saling berkaitan. Sehingga ketika motivasinya tinggi, maka minatnya juga akan tinggi. Demikian sebaliknya. Jadi dengan interaksi itu berarti kita ada tiga ya di ANOVA dua jalur itu yang kita lihat. Yang pertama yang dengan interaksi. Yang pertama apakah faktor A berpengaruh terhadap variabel respon? Apakah faktor B juga berpengaruh terhadap variabel respon? Kemudian apakah ada interaksi antara faktor A dan faktor B sehingga dia juga bersama-sama berpengaruh terhadap variabel respon. Nah, misalkan ingat apa kita ingin menguji apakah terdapat pengaruh metode belajar siswa, yaitu ada dua level ya, konvensional misalnya atau teknologi digital dan juga pengaruh faktor jam belajar. Mungkin dia belajar pagi atau malam. Nah, terhadap responnya itu nilai ujian siswa. Nah, apabila kita menggunakan ANOVA dua jalur dengan interaksi, maka kita juga dapat melihat apakah ada interaksi antara jenis metode belajar tadi dengan jam belajar terhadap hasil belajar. Misalkan ada metode belajar misalnya konvensional itu apakah efektif di waktu pagi atau mungkin metode digital mungkin aktif di malam atau sebaliknya. Jadi kita ingin melihat itu. Nah, rancangannya itu seperti ini. Berbeda dengan yang waktu sebelumnya yang tanpa interaksi. Ketika ada interaksi, data, misalnya ini faktor B, ini faktor K, ini baris, ini kolom. Antara baris satu dan kolom satu, itu datanya lebih dari satu. Demikian juga antara baris satu dan kolom dua, datanya lebih dari satu. Di dalam contoh ini kan saya perlihatkan ada masing-masing tiga data. Jadi dia lebih dari satu. Kalau hanya satu, berarti dia tidak ada interaksi. Sehingga kita menggunakan ANOVA dua jalur tanpa interaksi. Karena ini lebih dari satu sudah jelas. Jadi kita akan mengukur efek interaksinya. Nah, langkah-langkahnya sama ya, sama persis dengan sebelumnya. Artinya dia ada 5 tahap. Menentukan formulasi hipotesis, menentukan alfa taraf nyata, kriteria, lalu uji statistiknya, dan terakhir dia kesimpulan. Karena sama, mungkin saya tidak terlalu mengulang kembali, tapi ini sama ya. Jadi ada tiga. Kenapa ada tiga? Yang pertama itu faktor dari A, ya pengaruh faktor A. Yang kedua pengaruh faktor B atau yang kedua. Yang ketiga itu pengaruh interaksi. Nah, simbolnya di sini berbeda.
Ini alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3. Supaya berbeda, artinya ini faktor A. Ini beta 1, ini beta 2, ini beta 3 sama dengan. Kalau H1-nya kan tidak sama dengan. Atau minimal ada sepasang yang berbeda kan antara B1, B2 dan sampai seterusnya. Nah, untuk yang ketiga, karena interaksi, maka penulisannya alfa beta. Satu-satu itu tadi, baris satu kolom satu, satu dua baris satu kolom dua, sampai terakhir BK. Nah, kemudian demikian juga untuk menentukan alfanya ada 3. Untuk baris, itu berarti derajat bebas pembilangnya, baris kurang 1 untuk kolom, itu kolom kurang 1. Kalau untuk apa namanya, penyebut, itu sama ya. Jadi banyaknya kolom dikali banyak baris dikali banyaknya n data dikurang 1. Nah, untuk interaksi, untuk derajat bebas pembilangnya kolom kurang 1 dikali baris kurang 1. Tapi ininya sama. Untuk pembilang derajat bebas pembilangnya sama. Nah, kriterianya seperti yang sebelumnya ya. Kita tolak kalau F hitungnya nanti akan lebih dari batasan tabel. Jadi 3 kali membandingkan. 3 kali membandingkan. Yaitu yang pertama untuk faktor A, yang kedua untuk faktor B, yang ketiga untuk interaksi antara faktor A dan faktor B. Nah, ini juga sama ya, ada 5, di mana yang pertama sumber varian, jumlah kuadrat, derajat bebas, dan kuadrat tengah. Nah, karena ada 3, berarti kita memiliki F hitung ada 3 kali. Yang baris pertama itu F hitung untuk melihat pengaruh dari faktor yang pertama yaitu baris. Yang kedua kolom, yang ketiga interaksi. Jadi sama semuanya. Hanya yang membedakannya mungkin di sini ya. Derajat bebasnya kan tetap sama. Baris kurang 1 karena dia faktor baris, kolom kurang 1. Lalu totalnya karena dia ada baris, ada kolom, ada data, ya berarti P kali K kali N kurang 1. Nanti sisanya yang galar itu adalah total dikurang derajat bebas baris, derajat bebas kolom, sama derajat bebas interaksi. Untuk interaksi tinggal kalikan baris kurang 1 kali kolom kurang 1. Karena derajat bebas baris dikali derajat bebas kolom. Nah, rumusnya juga sama ya. Cuma dia bedanya ketika dia total, kalau yang kemarin kan hanya T kuadrat titik-titik. Kenapa ini udah ada titik, titik, titik? Karena dia itu tadi, karena ada 3 yang kita lihat ya, baris, kolom, dan interaksi. Maka totalnya kita sebut T titik, titik, titik. Sebenarnya intinya sama, total data aja. Kita pangkatkan per banyaknya. Itu untuk faktor koreksi. Nah, nanti jumlah kuadrat total, itu seperti biasa, totalkan kuadrat dari data itu dikurang faktor koreksi. Ini tidak saya bahas sama ya. Nah, kesimpulan sesuaikan dengan kriteria. Baik, kita mungkin bisa lihat contoh. Saya ambil contoh yang mungkin orang pertanian ini ya. Ini ANOVA 2 jalur dengan interaksi. Nah, di sini kita ingin sebenarnya melihat apakah di sini variabel responnya adalah, coba kita lihat ya. Oke, jadi ini panen ya. Jadi hasil panen padi itu dipengaruhi oleh jenis pupuk dan varietas padi. Nah, tapi selain kita ingin melihat apakah jenis pupuk berpengaruh terhadap apa namanya hasil panen padi, kita juga ingin melihat apakah varietas padi jenis ya padinya itu juga berpengaruh terhadap hasil panen. Tapi juga kita ingin melihat apakah ada interaksi antara jenis pupuk dan varietas padi itu sendiri. Artinya mungkin varietas padi tertentu cocok pupuknya yang jenis tertentu. Jadi seperti itu. Datanya kan lebih dari 1 untuk satu baris dan kolom. Nah, jadi langsung kita eksekusi. Seperti tadi kita buat 3 hipotesis sesuai dengan pertama baris, lalu kolom, lalu interaksi. Nah, nanti dilihat di tabel ANOVA-nya atau tabel Fisher ya.
Ini untuk baris, ini dapat seperti ini. Kita lanjut saja, nanti silakan dicek di tabel. Nah, kriterianya sesuai dengan yang hasil tadi. Kalau lebih besar dari F tabel, maka dia ditolak handalnya. Ini juga. Nah, mungkin tabel yang tadi, ini sudah dijumlahkan. Jadi 118 ini, itu kan tadi ada dua data ya. Itu untuk melihat interaksinya. Jadi ditotalkan dulu. Coba saya ulangi untuk yang ini. Datanya sebentar. Kita ulang datanya. Nah, jadi 118 tadi itu, ini kan untuk melihat interaksi P1 pupuk yang pertama dengan kertas padi yang pertama. 60 tambah 58 kan 118. Ini juga kita jumlahkan. Juga kita jumlahkan. Semuanya dijumlahkan, makanya dapat tabel yang baru tadi. Nah, ini. Nah, kalau total, lihat tabel aslinya tadi ya. Seperti biasa, waktu ANOVA satu jalur, kuadratkan semua data, nanti dikurang faktor koreksi. Di mana 1473 itu adalah Y titik 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 yang tadi. Nah, JKP perlakuan 1 berarti kita yang pupuk ya. Berarti ini 488 kuadrat tambah 541 kuadrat tambah 40 kuadrat per, nah dibagi paritas. Ya. Paritasnya bukan 4 ya. Kalau kita lihat kan di 4 tuh, 2, 3, 4. Kenapa ini kita bagi 8? Ya, karena tadi kan datanya kan ada 2 kali ya. Jadi ini kita, ini nih karena udah digabung. Jadi ada 8. Kali ini ada 6 kan. Ini 1, 2, 3. Kan datanya tadi ada 2. Kita gabung. Nah, interaksi itu yang ini. Jadi yang di dalam interaksi. Sehingga kita kuadratkan yang sudah dijumlahkan. JKI-nya 118 kuadrat. Tambah 121 kuadrat tambah. Nah, kenapa dibagi 2? Karena datanya tadi kan ada 2. Ya, kita kurang hasil dari faktor koreksi. Ya, faktor koreksi. Tapi juga dikurangi dengan jumlah kuadrat perlakuan pertama dikurang jumlah kuadrat perlakuan kedua. Nah, sedangkan Gala tuh sisa semuanya. Jadi total dikurang JKP1, JKP2 kurang JKI. Nah, masukkan ke tabel yang tadi. Tinggal kita masukkan saja sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, karena ada 3, yang pertama yang 589 kita bagi 2, kita sebut F hitung untuk yang pupuk. Ini untuk yang baris 2, ini untuk yang baris 3. Nah, nilai ini kita bandingkan dengan yang kriteria F tabel tadi. Nah, ternyata hasilnya hanya pupuk yang memberikan pengaruh terhadap hasil panen karena dia lebih dari F tabel. Sedangkan yang lainnya nol diterima ya. Artinya dari 3 formula tadi, apakah pupuk berpengaruh? Ya, pupuk berpengaruh signifikan. Apakah jenis varietas padi signifikan pengaruhnya terhadap hasil panen? Tidak, karena dia kurang dari F tabel. Apakah ada interaksi? Tidak. Artinya jenis varietas tertentu tidak tergantung dari jenis pupuk tertentu. Oke, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Salam sehat, sukses selalu. Sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.